Dan kini kami ajak Anda untuk mendengarkan konferensi pers Rismon Syanipar terkait ijazah Pak Jokowi. Dan yang terakhir, metodologi yang tidak ilmiah. Oke, gitu, Bang. Terima kasih kepada Bang Egy dan tim TPUA. Baik, sebelumnya ya semoga mereka bisa sadar ya, Bang. Yang sisanya itu ada harapan sadar, Bang. Sudah terlambat, Bang. Oke, terima kasih. Sangka baik kepada Allah. Baik. Bahwa Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Baik. Oke, selanjutnya kami minta sebelum kita membacakan pernyataan sikap, saya minta Bang Jagir untuk sepatah dua kata sebagai lawyer dari Pak Rismon. Monggo, silakan Pak Jagir. Oke, baik. Rekan Kodir dan Wawan sama Bang Egy semuanya tadi udah awal ya. Kalau saya selalu spesialis saya tidak lari dari konsep hukum. Apa itu? Hari ini kita masuk dalam penegakan hukum namanya. Ya. Saya paling suka dan menganut pendapat seorang ahli hukum pidana dari Amerika, Lawrence Friedman. 3 langkah penegakan hukum ternyata hari ini sudah masuk. Pertama, struktur. Apa yang terjadi hari ini, katakanlah penahanan dan penangkapan Roy Suryo dan Tifa, itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tentu ada hubungannya dengan kejaksaan. Itu struktur bermain. Benar strukturnya. Kedua adalah substansi. Substansi ini perlu kita pahami, pasal apa atau ayat apa sih yang membuat mereka ini sampai ditahan atau sampai dengan tangkap. Jamnya saya nggak tahu persis tadi jam berapa, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2025 KUHP baru. Disebut apa yang terjadi hari ini masuk dalam kategori upaya paksa di dalam KUHP yang baru. Pasal 1 angka 14 itu adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penangkapan dan penahanan. Pasal 1 angka 14 KUHP yang baru. Jadi itu benar-benar basicnya itu. Jadi pertama tadi lembaganya Polda Metro Jaya, kemudian kejaksaan berkoordinasi, keluarnya awalnya tadi P21, akhirnya hari ini tahap 2 dan sekaligus penahanan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari teori 3 tadi, 1 struktur, substansi, masuklah nanti ke moral dan budaya, yaitu masuk ke pengadilan. Inilah perlu yang kita awasi juga, kita nanti kawal terus, ya. Kita kawal terus di persidangan, barangkali tidak lama ini masuk sidang. Harus ada target juga. Harus dibantah, metodologinya dibantah oleh Rismon, itu harus terjadi itu. Ya, dan itu harus terjadi. Dan apa perlunya masuk pengadilan? Saya berkali-kali saya sampaikan. Perkara ijazah ini harus mendapat satu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bukan hanya inkrah loh. Jangan lupa. Tapi inkrah pan gewiste sampai berbulan, sampai berbusa mulut saya selalu mengatakan ini. Kalau hanya inkrah bagi satu pihak, tapi inkrah pan gewisde mempunyai kekuatan hukum bagi setiap orang, setiap pihak, setiap stakeholder, sehingga perkara ijazah palsu ini tidak lagi bisa lagi ditoel-toel di kemudian hari, bahkan menjadi jurisprudensi di bangsa ini. Itulah bukan tujuan semata-mata dari Pak Jokowi, tujuan dari teori penegakan hukum tadi. Struktur, substansi, moral, budaya masuk ke pengadilan. Dan kita berharap tentu pengadilan yang berlangsung nanti pasti berjalan objektif. Karena ini kan terbuka pasti. Sudah beberapa kasus besar di bangsa ini dilakukan, bahkan ada live dari TV-TV yang ada di depan kita ini. Tentu kita bisa memantau langsung, kita bahkan setiap detik kita bisa lihat gitu. Jadi oleh sebab itu saya menyampaikan hari ini masuklah ke teori penegakan hukum yang sangat terkenal, yaitu masuk substansi, masuk struktur, masuk substansi, dan masuk lembaga peradilan yang menyangkut moral dan budaya. Kan di sana itu bagaimanapun hakimnya manusia. Di
jaksanya manusia, Betul. pengacaranya manusia. Betul. Ini perlu moral dan budayanya harus tinggi. Apa tujuannya? Kenapa perkara ini? Katakanlah mulai dari laporan Pak Jokowi 30 April 2025, hampir 1,5 tahun baru menginjak penahanan dan penangkapan. Termasuk lamakah? Termasuk cepatkah? Relatif. Karena banyak perkara-perkara lain di Polda ini juga udah 2 tahun juga bolak-balik gitu loh. Jadi kalau saya mengatakan ini perkara masih normal. Jadi bukan lama. Yang mengatakan lama itu bukan pengacara yang litigasi berarti. Tapi menurut saya tidak cepat, tidak lama, tapi normali aja. Ya, kita harapkan tentu dari waktu penahanan di kejaksaan 20 sampai 30 hari, tambah 30 hari, katakan 50 hari di kejaksaan paling lama. Ya. Tapi barangkali nggak pakai waktu itu sudah masuk dakwaan ke pengadilan. Nah, jadi mungkin main cepat. Mudah-mudahan sekarang dakwaannya juga sudah selesai. Apresiasi. Tinggal menggulirkan ke pengadilan. Jadi saya kira dari saya selalu bicara hukum ya. Jadi tidak bicara saya bicara di luar hukum. Nah, oleh satu lagi saya tambahan saya, Bung Ade. Ya. Satu hal yang kita kecewakan selama ini adalah sikap mereka, baik perkataan, baik di media-media manapun itu, yang sedikit pun tidak merasa bersalah. Saya mau kasih tahu, kami sudah 2 kali bersama klien saya Rismon Hasyolans-Syanipar ke Solo tanggal 12 Maret yang lalu, sama kemarin tanggal 17 Juni. Sudah 2 kali. Apa temanya? Rismon tetap mohon maaf sebesar-besarnya ke Pak Joko Widodo. Dan itu diterima, disambut oleh Pak Joko Widodo. Nah, tapi dari pihak sana sepatah kata pun tidak ada. Bahkan yang keluar kata-kata makian terus, kata-kata konfrontasi. Bahkan ada yang memanggil, maaf kata, saudara Jokowi katanya. Bayangkan ada pengacara yang berkata seperti itu. Saya nggak tega, Mas Egi. Ya, ya. Bayangkan di mana moralnya itu. Tadi saya sebut moral. Jangankan sekelas Pak Joko Widodo, kepada tetangga kita pun belum tentu kita panggil saudara, tapi panggil bapak kan gitu kan. Pas habis. Nah, oleh sebab itulah saya lagi on fire nih. Jadi itu semua dipertimbangkan oleh APH, aparat penegak hukum, sehingga terjadi hari ini upaya paksa yang disebut pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Saya kira dari saya begitu, Bung Ade. Baik. Lain boleh menambahkan. Oke, Terima kasih. Terima kasih untuk pengacara dari saudara Bang Rismon Hasyolans-Syanipar yang saat ini menjadi sahabat saya. Kemudian ini mungkin Pak Bang Egy mau pamit dulu sebentar. Tapi saya mau izin, pengacara saya belum bicara dulu. Oke, jadi sekarang ini kami kasih bicara dulu Ibu Eli Daneti sebagai pengacara. Karena ini gabungan konferensi persnya. Artinya kenapa kita menggabungkan? Dikarenakan satu hal, bahwa prinsip kebenaran itu tidak boleh dilakukan manipulasi fakta Dan parsial, dia tidak bisa seperti itu. Sehingga hari ini kita duduk bersama agar masyarakat Indonesia melihat bahwa apa yang kita sajikan adalah pendidikan hukum murni dan kebenaran itu terletak di arah mana. Nah, di sini tentu Kita kembali ke Polda Metro Jaya. Ini dia pemirsa. Kita lihat Roy Suryo tampak masuk digiring ke dalam mobil tahanan usai menjalani proses pemeriksaan, pemirsa. Dan hingga saat ini kita masih menunggu informasi terbaru terkait dari hasil proses pemeriksaan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, pemirsa. Dan kita masih saksikan mobil tahanan yang langsung dikerubungi oleh awak media dan juga dijaga oleh pihak kepolisian.
Dan ini kita lihat pemirsa juga, mobil tahanan mulai meninggalkan Polda Metro Jaya. Dan ketika keluar tadi, tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan oleh Roy Suryo usai pemeriksaan. Dan kita masih saksikan sejumlah awak media. Dan ini sangat penuh sekali kita lihat sehingga mobil tidak bisa berjalan. Ya, menggunakan masker pemirsa tadi kita lihat Roy Suryo menggunakan masker putih yang juga dikawal oleh beberapa petugas di dalam mobil tahanan dan mulai meninggalkan Polda Metro Jaya usai pemeriksaan yang baru saja usai sore hari ini.